Halo semuanya, Sobat Chicken. Kali ini saya akan sharing terkait dengan penggunaan controller kandang Cheetouch Plus. Ya, ini adalah salah satu seri Cheetouch yang lebih advance lagi dibandingkan dengan seri Cheetouch sebelumnya, itu Cheetouch Basic ya. Dimana teman-teman bisa lihat ini kalau untuk bentuknya sebenarnya ini adalah bentuk demonya ya. Tapi kalau misalkan nanti Bapak Ibu udah pasang di kandangnya, mungkin bentuknya akan lebih lebar lagi gitu. Tapi it's okay, secara fitur, secara penggunaan kurang lebih sama. Jadi di sini kita akan coba bedah apa aja yang ada, fitur-fitur yang ada di dalamnya, dan apa yang membedakan dengan controller kandang yang sebelumnya. Oke. Jadi sebenarnya secara prinsip kalau untuk Cheetouch Basic ataupun Cheetouch Plus itu sama-sama canggih, sama-sama bisa dikontrol secara jarak jauh. Namun ada beberapa fitur tambahan yang memang itu ada di Cheetouch Plus gitu ya. Dan ini bukan masalah mana yang terbaik atau yang satunya kurang, tapi lebih mana yang lebih sesuai sama kebutuhan Bapak Ibu. Jadi kalau di kandang Bapak Ibu membutuhkan fitur-fitur yang lebih advance, maka Cheetouch Plus ini mungkin akan sangat membantu pekerjaan Bapak Ibu di kandang gitu ya. Nah, di sini secara umum untuk Cheetouch Plus ini sudah bisa menggerakkan 8 kipas. Yang mana kalau di Cheetouch Basic itu 5 kipas ya. Nah, ini udah bisa langsung 8 kipas dan bisa terkoneksi juga dengan inverter. Jadi di sini juga udah ada tambahan untuk sensor suhunya ya. Yang mana kalau sebelumnya di Cheetouch Basic itu hanya ada 1-3 sensor. Nah, di Cheetouch Plus ini itu sampai 4 sensor. 3 sensor di dalam kandang dan 1 sensor di luar kandang. Jadi bisa dilihat nih di sini ada 4 sensor suhu ya. 4. Nah, 3 dipasang di dalam kandang, 1 dipasang di luar kandang, sehingga nanti akurasi suhunya akan lebih akurat, dan kemudian Bapak Ibu bisa menganalisis suhu yang ada di dalam dan di luar kandang. Oke, baik, sekarang kita langsung ya ke tampilannya. Nah, dari sisi tampilan sebenarnya tidak banyak yang berbeda dengan Cheetouch Basic gitu ya. Tetap mobile, human friendly, gampang digunakan, mudah untuk dipahamin juga gitu ya. Cuman di sini memang karena fiturnya lebih banyak sehingga menunya juga ditampilkan di sini lebih banyak. Nah, Ibu bisa lihat di sini ada suhu gitu ya, rata-rata suhu. Rata-rata suhunya di sini 27,6, dan di sini ada 3 suhu ya. Nah, ini 3 suhu ini adalah 3 suhu yang ada di dalam kandang. Terus kemudian di sini ada data kelembaban, kemudian heat stress index, dan kemudian juga tadi suhu di luar kandang. Gitu. Nah, di bawahnya di sini ada grafik lingkungan kandang yang Bapak Ibu bisa, kalau Bapak Ibu cek, nanti Bapak Ibu bisa melihat grafik selama periode tertentu gitu ya, aktifnya kapan. Nah, kalau di sini kebetulan aktifnya di sini gitu ya. Nah, nanti bisa dilakukan time frame-nya karena ini baru dinyalakan barusan di jam 12. Di jam 12-an, sehingga datanya baru segini gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah memasang Cheetouch Plus dan kemudian 24 jam sudah berjalan, itu nanti data grafiknya itu akan lebih bagus gitu. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur ini untuk bisa menganalisis di jam berapa suhu itu lebih tinggi misalkan, atau di jam berapa suhu itu lebih rendah. Nah, dari sana Bapak Ibu bisa melakukan analisis dan penanganan terhadap kondisi ayam di kandang Bapak Ibu gitu ya. Misalkan kalau ketinggian di jam tertentu, atau misalkan di dini hari terlalu dingin ekstrim gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan langkah-langkah tertentu. Oke, kembali selanjutnya di bawah ini ada umur ayam. Jangan lupa kalau misalkan nanti pas check in itu data check innya itu dimasukkan gitu ya, hari, bulan, tahun pertama kali ayamnya itu masuk ke dalam kandang itu dimasukkan. Contoh, per video ini dibuat di tanggal 4 Juni. Nah, itu kita ganti saja nih tanggalnya jadi tanggal 4 ya, terus kita enter. Untuk bulannya sekarang bulan 6 ya, ganti kita jadi bulan 6, enter. Tahunnya 2025 sudah betul. Nah, maka di sini hari umur ayam jadi 0 ya, karena hari ini baru check in. Tapi kalau misalkan kita udah check in seminggu yang lalu, atau misalkan 3 hari yang lalu gitu ya, tanggal 1, itu kita tinggal masukin, dan secara otomatis umur ayam akan terupdate di sini ya. Di sini 3 hari gitu. Oke, selanjutnya kita bergeser ke tengah. Di sini ada parameter untuk pendingin dan pemanas. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan nanti ketika pendingin dan pemanasnya ini, kalau misalkan dia lagi aktif itu ya, nanti dia akan warnanya akan berbeda gitu. Nah,
termasuk juga Bapak Ibu bisa melakukan kontrol manual terhadap pendinginan pemanasnya. Kita tinggal klik aja kalau misalkan kita pengen pemanasnya aktif. Tapi ini pun nanti kita bisa pakai penggunaan metode otomatis yang nanti kita jelaskan selanjutnya. Tapi intinya seperti ini. Oke, selanjutnya di bawah itu adalah untuk settingan intermittent. Kita bisa klik ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa men-setting sampai intermittent 8 kipas gitu ya. Kita ambil contoh kipas yang pertama, kita mau nyalakan. Nah, biasanya intermittent sangat dibutuhkan ketika kita ingin mengatur sirkulasi udara ya. Berapa lama udara itu di dalam kandang dan berapa lama udara itu harus keluar dan berganti dengan udara yang baru gitu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa men-setting untuk berapa lama kipas itu akan menyala dan berapa lama kipas itu akan mati gitu ya, sehingga udara yang ada di dalam kandang itu bisa berganti sesuai dengan pengaturan Bapak Ibu. Nah, ini kalau misalkan kita mau atur sebagai 10 15 ya, di sini 15, tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau ngatur jadi 10 itu bisa banget. Tinggal diklik 10 dan ya selesai gitu ya. 10 matinya 10 detik, nyalanya 10 detik dan kita aktifkan. Masuk misalkan yang lain ya, kipas yang nomor 3 misalkan kita mau aktifkan kipas nomor 3 dan kita atur lagi. Nah, itu bisa dengan pengaturan yang berbeda gitu ya. Itu bebas banget dilakukan. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ketika intermittennya aktif ya, kipasnya aktif, dia akan menyala. Dan di sini ada satu fitur unggulan yang ada di CiTouch Plus dan tidak ada di CiTouch Basic adalah ada countdown, hitungan mundur untuk kipasnya gitu ya, kapan kipasnya itu menyala. Ini 7 detik, 6 detik, sampai akhirnya ketika udah 1 detik kipasnya mati gitu, dan akan menyala lagi sesuai dengan jeda yang Bapak Ibu setting. Fitur selanjutnya di bawah intermittent kita ada namanya fitur target suhu, di mana Bapak Ibu bisa mengatur suhu yang diinginkan di dalam kandang, sehingga nanti secara otomatis controller ini akan menggerakkan sistem pendingin, sistem pemanas yang ada di dalam kandang untuk bergerak secara otomatis, nyala dan hidup sesuai dengan target yang Bapak Ibu tetapkan gitu ya. Oke. Untuk cara mengaturnya gampang, tinggal masuk ke target suhu. Di sini sudah ada beberapa pengaturan mulai dari kipas, pemanas, dan pendingin ya. Nah, Bapak Ibu bisa setting nih semuanya berdasarkan target suhu yang Bapak Ibu ingin tetapkan gitu ya. Bisa juga mengikuti panduan dari PPL dari kemitraan Bapak Ibu gitu. Nah, contoh kita akan masuk untuk mengatur kipas di sini ya. Kita tinggal masuk aja nih, kita mau mengatur kipas yang mana, misalkan kipas 1, kipas 2, misalkan ini kipas 3, misalkan Bapak Ibu ingin mengatur ketika dia hidup ketika di suhu anggaplah 27 ya. Nah, kita tinggal masukkan aja 27, enter. Nah, dan di sini itu ada fitur yang namanya suhu toleransi gitu ya, sehingga Bapak Ibu juga bisa cek, bisa men-settingnya. Jadi toleransi itu kalau misalkan suhunya itu sudah mencapai 27 gitu ya, dan kemudian suhunya itu menurun lagi, nah di angka 26,8, misalnya kita setting 0,2 ya. Nah, kalau misalnya nanti di angka 2,9, nah kipas belum nyala tuh, tapi ketika udah nyampe ke 2,7, nah itu baru kipas akan menyala lagi gitu. Jadi ini tergantung dari strategi Bapak Ibu aja ya, kalau misalkan mau toleransinya di angka berapa. Nah, selanjutnya juga ada fitur pemanas. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu lagi dalam masa brooding, fitur ini akan sangat membantu gitu ya. Untuk pemanas, nah Bapak Ibu juga bisa menghubungkan ke dalam heater yang ada di kandang Bapak Ibu gitu ya, yang memang sudah bisa terintegrasi dengan CiTouch ini gitu. Nah, di sini kita tinggal langsung aja setting gitu ya, mau di angka berapa. Contoh misalkan karena lagi brooding, misalnya kita pengen di angka 32 gitu. 32. Nah, klik. Sama kasih toleransi juga, misalnya mau 0,2, 0,3 atau 0,4, terserah, tergantung dari analisis Bapak Ibu ataupun arahan dari PPL-nya. Oke, kita anggaplah 0,2 ya. Nah, itu umumnya. Terus kita jangan lupa aktifkan. Kalau misalnya dulu. Oke, kalau misalkan masa brooding sudah selesai gitu ya, sudah tidak terlalu membutuhkan pemanas, ya target suhu pemanasnya kita nonaktifkan.
termasuk juga yang di kipas ya. Kalau misalnya memang sudah tidak dibutuhkan, silahkan dinonaktifkan dengan cara diklik saja langsung selesai gitu. Selanjutnya target pendingin. Nah, kurang lebih penggunaannya sama ya, atur target suhunya, atur juga toleransinya. Oke, nah selanjutnya di bagian atasnya ini ada fitur alarm yang bisa Bapak Ibu juga setting gitu ya. Jadi fitur alarm ini penting banget ya untuk mengantisipasi adanya lonjakan ekstrim gitu ya. Jadi walaupun misalkan tadi sudah ada settingan untuk target suhu, tapi tidak menutup kemungkinan ya di lapangan itu terjadi situasi yang bisa membuat terjadi lonjakan kenaikan ataupun penurunan suhu tidak terprediksi gitu ya. Sehingga kita membutuhkan penanganan yang lebih cepat gitu ya, atau penanganan yang lebih ekstra gitu ya terhadap kondisi ayam di kandang Bapak Ibu. Nah, maka alarm ini akan sangat membantu untuk memberikan notifikasi segera ketika terjadi hal-hal seperti itu. Nah, Bapak Ibu di sini bisa melakukan men-setting alarm untuk berbagai macam indikator. Mulai dari suhu, mulai dari kelembapan, kemudian ada amonia dan karbon dioksidanya. Jadi ini semuanya bisa disetting tergantung dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita mau mengaktifkan yang suhu gitu ya, kita tinggal klik atur alarm, terus kemudian kita inginnya seperti apa. Misalkan target maksimal suhunya berapa, target maksimal minimal suhunya berapa, kalau amonia maksimalnya di berapa, kalau karbon dioksida maksimal di berapa, ini semuanya bisa disetting. Dan jangan lupa nanti tinggal diklik aktifkan gitu. Untuk alarmnya nanti ini akan berbunyi ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti di controllernya sendiri akan berbunyi, dan kalau Bapak Ibu sudah menggunakan Chikin App, nanti notifikasinya itu juga akan langsung muncul di aplikasi gitu. Sehingga misalkan Bapak Ibu lagi ada di luar kandang, itu tetap bisa langsung mendapatkan notifikasi alarm gitu ya. Dan sehingga Bapak Ibu bisa langsung gerak cepat untuk melakukan pengecekan dan penanganan di kandang Bapak Ibu. Oke, kembali selanjutnya di sini ada pengaturan lantai ya. Jadi di sini mungkin ada beberapa menu untuk pengaturan lantai, termasuk misalkan Bapak Ibu perlu untuk memasukkan data kandangnya, populasi misalkan yang mau dimasukin sini berapa, ukuran kandang berapa. Ini lebih ke data-data yang Bapak Ibu yang perlu dimasukkan ya. Selanjutnya di sini ada riwayat aktivitas. Nah, ini riwayat aktivitas ini juga salah satu fitur yang sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, di mana semua pengaturan yang pernah Bapak Ibu lakukan itu akan terekam. Nah, dari sana Bapak Ibu bisa melakukan evaluasi dengan pengaturan A hasilnya seperti apa, dengan pengaturan B hasilnya seperti apa. Termasuk juga ini juga meminimalisir kalau misalkan terjadi human error gitu ya, misalkan dari anak kandang entah itu disengaja ataupun tidak disengaja mengubah pengaturan. Nah, itu bisa terdeteksi gitu ya, dari kapan pengaturannya berubah dan sebagainya. Terus di bagian sini, bagian sebelah kanannya itu tentang kelola lantai. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu punya lebih dari satu lantai, dia akan ada muncul pilihan mau mengelola lantai mana. Biasanya ada lantai bawah, tengah, dan atas kalau misalkan 3 lantai. Kalau misalkan 2 lantai bawah dan lantai atas. Nah, berhubung untuk yang versi Cheat Touch Plus demo kali ini itu untuk yang 1 lantai. Jadi kita tinggal masuk aja dan kemudian langsung masuk ke dalam dashboard Cheat Touch ya. Oke, baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini, di bagian sini itu semuanya indikator dari kipas ya. Kipas 1 sampai kipas 8 seperti apa, terus kemudian mereka apakah dalam kondisi menyala atau tidak, itu bisa dilihat di sini. Dan Bapak Ibu juga kalau misalkan mengaktifkan kontrol manual, itu Bapak Ibu tinggal klik aja ya. Misalkan mau mengaktifkan kontrol manual kipas 5 udah nyalain, tinggal diklik, nanti akan menyala dengan sendirinya gitu ya. Kalau misalkan tidak mau secara manual, boleh bisa pakai tadi fitur-fitur otomatisnya, sehingga dapat membantu Bapak Ibu untuk bisa mengatur suhu dan kelembaban di kandang secara lebih mudah, lebih akurat, dan lebih efisien. Oke, sepertinya itu saja tutorial singkat untuk Cheat Touch Plus-nya.